minggu 7 Pandeglang. Nah, kemudian di sini juga ada untuk jenjang sekolah, yaitu MTS Negeri 7 Pandeglang, lokasi waktu 30 menit, pertemuan keempat, KCD, elemen gratis. Nah, capaian pembelajarannya yaitu pada akhir KCD, peserta didik ini memiliki kemampuan berbahasa untuk berkomunikasi dan menalar sesuai dengan tujuan, konteks sosial dan akademis. Peserta didik mampu memahami, mengolah, dan menginterpretasi informasi, paparan dengan topik yang beragam, dan karya sastra. Peserta didik mampu berpartisipasi aktif dalam diskusi, mempresentasikan dan menanggapi informasi fiksi dan fiksi yang dipaparkan. Peserta didik menulis berbagai teks untuk menyampaikan pengamatan dan pengalamannya dengan lebih terstruktur dan menuliskan tanggapannya terhadap paparan dan bacaan menggunakan pengalaman dan pengetahuannya. Lalu terakhir peserta didik mengembangkan kompetensi diri melalui pelajaran berbagai teks penguatan karakter. Nah, lalu di sini juga ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik menyajikan data, gagasan, kesan dalam bentuk teks deskripsi secara tulis dan lisan dengan memperhatikan struktur kebahasaan, baik secara lisan maupun tulis. Nah, struktur kebahasaan ini itu mencakup penggunaan tata bahasa yang benar, kosakata yang tepat, dan juga misalnya pengorganisasian ide yang logis. Nah, kemudian di sini juga ada pertanyaan pemantik yang terdiri dari dua pertanyaan. Yang pertama itu, apa itu gagasan tulisan? Nah, pertanyaan ini itu tujuannya agar membangkitkan pemahaman awal gitu. Nah, pertanyaan ini itu bertujuan untuk mengajak peserta didik ini berpikir gitu tentang konsep dasar dari gagasan tulisan gitu lah. Dengan menjawab pertanyaan ini, siswa ini nantinya diharapkan gitu dapat mengingat dan memahami apa yang dimaksud gitu dengan gagasan dalam konteks penulisan. Nah, selain itu juga pertanyaan yang pertama ini itu berfungsi gitu untuk memicu diskusi nantinya di antara siswa. Nah, sehingga mereka ini dapat saling berbagi pemahaman dan perspektif mengenai gagasan tulisan. Nah, kemudian pertanyaan kedua itu bagaimana cara menulis deskripsi yang baik. Nah, pertanyaan ini itu bertujuan gitu untuk mendorong peserta didik untuk merenungkan dan menganalisis gitu langkah-langkah atau elemen penting dalam menulis tes deskripsi yang efektif itu apa saja gitu. Nah, ini juga membantu mereka gitu untuk berpikir kritis tentang proses penulisan tes deskripsi. Nah, jadi secara keseluruhan tujuan dari pertanyaan pemantik dalam modul ini yaitu untuk memfasilitasi pemahaman siswa gitu, pemahaman awal mereka, mendorong diskusi dan menyiapkan peserta didik untuk nantinya itu bisa terlibat aktif gitu dalam proses pembelajaran mengenai tes deskripsi ini. Nah, kemudian di sini juga terdapat profil pelajar Pancasila yang terdiri dari pertama itu jujur yang ditunjukkan melalui orisinalitas dari tulisan peserta didik. Nah, lalu yang kedua ada mandiri, ditunjukkan dengan self-regulator untuk bisa fokus terhadap apa yang disimak. Nah, lalu yang ketiga benar kritis. Nah, peserta didik ini dapat memberikan pendapatnya gitu mengenai materi teks deskripsi. Lalu yang keempat ini ada kreatif. Nah, dengan menghubungkan makna-makna yang membangun dan dengan merekonstruksikan imaji visual yang membangun. Kemudian ada sarana dan prasarana yang terdiri dari alat tulis dan buku bacaan. Lalu ada target peserta didik. Nah, target peserta didik ini yaitu peserta didik reguler. Nah, peserta didik reguler ini itu artinya siswa gitu yang terdapat dalam program pendidikan formal gitu dan mengikuti kurikulum yang telah ditetapkan oleh lembaga pendidikan. Nah, jadi di dalamnya itu tanpa adanya proses khusus gitu, program khusus atau tambahan gitu yang berbeda dari kurikulum umum yang biasanya digunakan. Nah, jadi peserta didik ini biasanya itu berada dalam kelas yang mengikuti jadwal dan kurikulum yang sama gitu dengan siswa lainnya di sekolah-sekolah umum biasanya gitu. Nah, lalu kemudian di sini ada pembelajaran yaitu tatap muka. Nah, dalam modul ajar ini, model pembelajaran yang digunakan itu adalah pembelajaran tatap muka. Nah, mengapa demikian? Nah, model ini itu digunakan guru agar dapat memberikan bimbingan langsung gitu dan umpan balik secara instan gitu kepada siswa saat mereka membuat tes deskripsi. Nah, ini tuh nantinya membantu siswa gitu untuk segera memperbaiki kesalahan dan memahami materi dengan baik. Nah, dalam modul ini juga nanti akan dijelaskan gitu di dalam bagian kegiatan ini siswa ini dibagi ke dalam beberapa kelompok. Nanti pada bagian
kegiatan inti akan dijelaskan gitu. Nanti di sana itu siswa akan dibagi ke dalam beberapa kelompok gitu untuk mengamati gambar dan mendiskusikan tes deskripsi yang akan dibuatnya. Nah, jadi model tatap muka ini akan mendukung kolaborasi mereka gitu, kolaborasi antar siswa yang dapat meningkatkan pemahaman mereka tentunya melalui diskusi dan pertukaran ide. Nah, lalu di sini juga ada materi ajar dan alat bahan. Nah, materi membandingkan informasi lisan diperoleh dari buku panduan siswa yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Lalu yang kedua ada alat dan bahan yang digunakan gitu, terdiri dari kertas, pensil, spidol, dan sumber literasi, yaitu berupa buku, majalah, koran, dan sumber internet. Nah, lalu di sini juga ada asesmen yang terdiri dari yang pertama ada asesmen diagnosis. Nah, ini itu penilaian ini diberikan di awal kegiatan pembelajaran. Nah, ini dilihat dari kesiapan peserta didik di awal pembelajaran. Peserta didik dapat menjawab atau mengungkapkan pendapat tentang kompetensi awal yang diberikan guru. Lalu yang kedua ada asesmen formatif. Nah, penilaian saat pembelajaran berlangsung yang terdiri dari 4 aspek penilaian, yaitu ada mengungkapkan pendapat, mengungkapkan pertanyaan, menjawab pertanyaan yang benar, dan menghargai pendapat atau jawaban teman. Nah, nantinya guru akan menceklis gitu pada kolomnya atau tidak sesuai dengan aspek yang dinilainya. Lalu yang selanjutnya ada kegiatan pembelajaran. Nah, pada kegiatan pembelajaran dalam modul ajar ini, itu tuh dibagi menjadi 3 bagian utama. Ada pendahuluan, kegiatan inti, dan ada penutup. Nah, di sini dijelaskan secara rinci dari setiap kegiatan-kegiatannya. Yang pertama itu ada pendahuluan yang beralokasi selama 10 menit. Nah, di sini ada beberapa poin dalam pendahuluan. Yang pertama itu pembukaan pembelajaran. Nah, guru ini akan membuka pembelajaran dengan mengucapkan Om Swastiastu, kemudian melakukan doa bersama peserta didik. Nah, lalu yang kedua ada pembagian aturan pembelajaran. Nah, dalam tahap ini guru itu nantinya akan membagikan aturan-aturan yang harus diikuti selama berlangsung. Lalu ada pengecekan kehadiran. Nah, di sini guru mengecek kehadiran peserta didik untuk memastikan semua siswa itu hadir. Kemudian ada tanya jawab. Nah, peserta didik ini diajak gitu untuk bertanya jawab dengan guru mengenai keterkaitan materi yang akan dipelajari dengan pengalaman mereka saat mempelajari materi sebelumnya gitu. Lalu yang terakhir guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, lalu ada kegiatan inti yang berlangsung selama 100 menit. Nah, poin pertama di sini guru akan membagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok. Nah, jadi ini itu pertama akan dilakukan pembagian kelompok. Jadi, guru ini akan membagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok untuk memfasilitasi diskusi dan kerjasama. Nah, lalu yang kedua ada penyajian gambar. Nah, guru ini menyajikan dua gambar tempat wisata yang akan digunakan nantinya sebagai objek membuat tes deskripsi. Lalu ada pengamatan gambar. Nah, di sini nantinya peserta didik ini akan mencatat kata-kata yang dapat mendeskripsikan kedua gambar tersebut. Lalu yang terakhir, guru ini akan membimbing peserta didik membuat kerangka, kemudian mengembangkannya menjadi tes deskripsi. Nah, terakhir ada kegiatan penutup, yaitu berlangsung selama 10 menit. Terdiri dari 4 poin. Yang pertama, peserta didik ini bersama guru merefleksikan hasil pembelajaran. Lalu peserta didik bersama-sama dengan guru menyimpulkan materi yang dibahas. Kemudian guru ini nantinya akan menyampaikan materi pembelajaran yang akan dibahas untuk pertemuan selanjutnya. Lalu guru ini menutup kegiatan pembelajaran dengan doa bersama dan mengucapkan paraman satih pada akhir kegiatan. Nah, kemudian ada refleksi guru. Nah, di akhir pembelajaran, guru bersama siswa ini membuat kesimpulan mengenai materi yang dibahas, menanyakan pada siswa materi yang belum dipahami. Nah, ini itu akan membantu untuk menegaskan pemahaman siswa gitu dan memastikan bahwa tujuan pembelajaran itu tercapai. Nah, selain itu juga di sini ada menanyakan pada siswa materi yang belum dipahami. Nah, jadi guru bisa gitu menanyakan kepada siswa tentang materi yang belum dipahami. Jadi nantinya ini itu akan memberikan kesempatan gitu bagi siswa untuk mengungkapkan kesulitan apa gitu yang mereka hadapi lah, lalu sehingga guru ini nantinya dapat memberikan penjelasan tambahan atau dukungan yang diberikan gitu. Nah, selanjutnya ada
pertanyaan refleksi. Nah, pertanyaan refleksi ini terdiri dari 3 pertanyaan. Yang pertama itu, bagaimana menurut pendapat kalian mengenai pelajaran ini? Nah, ini tuh ditujukan dari guru kepada siswa. Nah, pertanyaan ini tuh nantinya bisa gitu untuk mendapatkan umpan balik dari siswa tentang pengalaman mereka selama pembelajaran. Nah, jadi siswa ini dapat mengungkapkan gitu pendapat mereka tentang materi, metode pengajaran, dan interaksi dalam kelas itu seperti apa gitu. Nah, lalu yang kedua, apa yang belum bisa kalian pahami mengenai materi yang diberikan? Nah, ini itu bisa, pertanyaan ini itu bisa gitu memberikan kesempatan bagi siswa untuk eh, apa ya, mengidentifikasi gitu sebelah mana ini mereka yang kurang pahamnya itu di mana gitu. Nah, ini tuh bisa membantu guru untuk mengetahui aspek mana yang perlu dijelaskan lebih lanjut gitu atau diperkuat. Nah, lalu yang ketiga ini, langkah apa saja yang kalian lakukan untuk mencari informasi mengenai materi yang belum kalian ketahui. Nah, ini itu pertanyaan ini tuh bisa gitu untuk mendorong siswa untuk berpikir tentang strategi yang mereka gunakan gitu untuk belajar dan mencari informasi tambahan gitu. Ini juga dapat membantu mereka gitu untuk mengembangkan keterampilan belajar mandiri dan uh, inisiatif mereka gitu dalam mencari pengetahuan lebih lanjut. Nah, jadi melalui refleksi baik guru maupun siswa ini itu tuh dapat meningkatkan proses pembelajaran gitu. Guru dapat menyesuaikan metode pengajaran berdasarkan umpan balik dari siswa. Nah, sementara siswa juga dapat mengidentifikasi gitu dan mengatasi kesulitan yang mereka hadapi. Nah, kemudian di sini juga ada terdapat daftar pustaka. Nah, kemudian di sini ada eh, lembar kerja siswa, terdiri dari identitas siswa. Nah, tujuannya itu agar peserta didik mendeskripsikan gambar tempat wisata yang telah disediakan, kemudian kembangkanlah menjadi sebuah karangan deskripsi. Nah, di sini ada 2 gambar sebagai objek membuat tes deskripsi. Lalu setelah itu, setelah dapat mendeskripsikan tempat wisata di atas, buatlah sebuah karangan dengan tentang salah satu tempat wisata di atas dengan menggunakan kata-kata yang dapat mendeskripsikan gambar tersebut. Nah, kemudian di sini juga terdapat referensi bahan bacaan siswa, kemudian bahan bacaan guru juga. Nah, di sini juga ada pembelajaran remedial. Nah, berdasarkan hasil analisis ulangan harian, peserta didik yang belum mencapai ke tuntasan belajar juga diberi kegiatan pembelajaran remedial dalam bentuk di sini ada 3 poin. Apabila bimbingan perorangan ini dilakukan gitu jika peserta yang belum tuntas itu kurang dari sama dengan 20%. Nah, lalu belajar kelompok dilakukan jika peserta didik yang belum tuntas ini antara 20% dan 50%. Dan poin terakhir, remedial ini dilakukan apabila pembelajaran ulang ini jika peserta didik yang belum tuntas itu antara eh, besar dari sampai dengan 50%. Nah, kemudian ada pembelajaran pengayaan. Nah, berdasarkan hasil analisis penilaian, peserta didik yang sudah mencapai ketuntasan belajar diberi kegiatan pengayaan dalam bentuk penugasan untuk mempelajari soal-soal. Kemudian di sini juga terdapat tentunya ada kriteria penilaian karangan. Nah, terdiri dari beberapa aspek, ada juga indikatornya, skornya berapa, dan kriterianya. Nah, kriteria di sini terdiri dari sangat baik, baik, cukup, dan kurang pada setiap aspek-aspeknya. Misalnya di sini ada aspek isi atau gagasan yang dikemukakan. Lalu indikatornya yang pertama, kesesuaian judul, pengembangan gagasan yang cermat, banyak fakta pendukung sesuai dengan topik karangan. Nah, apabila sesuai, maka skornya itu antara di rentang 27 sampai 30 dengan kriteria sangat baik. Dan begitupun selanjutnya, apabila kesesuaian judul, pengembangan gagasan terbatas, banyak mengetahui subjek sesuai dengan topik, namun kurang rinci, itu akan diberi skor 22 sampai 26 dengan kriteria baik. Begitupun selanjutnya untuk aspek organisasi, isi pun sama, tata bahasa, gaya, pilihan struktur dan kosakata, ejaan, dan tata tulis. Nah, selanjutnya di sini ada lampiran 1 yang merupakan bacaan guru dan siswa. Nah, di sini ada pengertian dari menulis, lalu tujuan menulis itu apa saja. Ini sebagai sumber bacaan baik untuk siswa ataupun guru. Lalu di sini juga ada cara-cara membuat tes deskripsi itu seperti apa. Nah, kemudian di sini ada lampiran 2 yang terdiri gambar dari gambar tempat wisata yang tadi digunakan sebagai
yang tadi digunakan dalam lembar kegiatan siswa yang dijadikan sebagai bahan objek eh, untuk membuat tes deskripsi. Nah, lalu yang terakhir di sini ada glosarium. Nah, ini tuh adalah daftar istilah atau kata-kata khusus gitu yang disertai dengan definisi di sininya atau penjelasan mengenai arti dan istilah tersebut. Misalnya di sini ada ide pokok yang artinya itu gagasan yang menjadi pokok pengembangan dalam sebuah paragraf. Nah, seperti itu. Mungkin dari saya dicukupkan sekian. Mohon semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam membuat video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.